kata dzalika isim isyarah itu untuk menunjuk bukan makna jauh, tetapi makna mengagungkan Alkitab atau Al-Quran itu. Nah, bahkan maknanya bukan jauh, maknanya begitu dekat. Karena hakikatnya Al-Quran itu kandungannya begitu dekat dengan manusia, sangat dekat. Sebagai sebuah contoh sederhana saja, ketika kita mungkin kebiasaan hari-hariannya jauh dari Allah, tapi ketika kita ketimpa musibah kan ingin mendekat kepada Allah. Ketika ingin mendekat kepada Allah itu, bagi mereka yang bisa baca Quran, pasti yang dibuka adalah dekat saja. Isi kandungannya dekat dengan kehidupan kita. Karena memang ini petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk pasti dekat dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari bersama-sama kita senantiasa terus belajar untuk mensyukuri nikmat Allah, karena madarul barakah syukur nikmat. Porosnya keberkahan itu adalah pada syukur terhadap nikmat Allah. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa diliputi dengan keberkahan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa oleh Allah dilimpahkan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita umatnya senantiasa bisa beristiqomah di dalam mengikuti seluruh tuntunan-tuntunan beliau, dan mudah-mudahan Allah izinkan baginda Nabi Muhammad SAW kelak memberikan syafaatnya untuk kita bersama-sama. Bapak Ibu rahimakumullah, yang akan kita bahas adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah kita selesaikan dalam 3-4 kali pertemuan. Al-Baqarah surat yang paling panjang, 286, yang 7 ayat 4 kali pertemuan. Yang 286 kita tidak tahu ya, sehingga bisa jadi nanti kita berurut, atau mungkin akan kita pilihkan ayat-ayat tertentu di dalam surah Al-Baqarah. Kalau nanti diurut tentu memakan waktu yang sangat panjang ya, kecuali kita pahami kandungan maknanya saja, tidak sampai ke detail tafsirnya, atau detail tafsirnya hanya untuk ayat-ayat tertentu.
Jadi 286 termasuk surah yang paling panjang. Dan juga di dalamnya ada ayat yang paling panjang juga. Betul ya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, itu satu halaman penuh. Itu satu ayat. Nah, kandungannya beragam pada masyarakat yang masih dini mengenal agama Islam, karena surah inilah surat yang pertama kali turun di Madinah ya, sebelum surah Al-Baqarah. Surah-surah Al-Quran itu adalah surah Makkiyah, maka yang mengawali surah Madaniyah adalah surah Al-Baqarah ya, surat yang diturunkan pada urutan yang ke-87. Yang diturunkan pada urutan 1 sampai 86 itulah surah-surah yang turun di Makkah atau surah Makkiyah. Nah, mulai penurunan surah yang ke-87 ini adalah surah-surah yang diturunkan oleh Allah setelah hijrah, yang dalam salah satu teori itu disebut dengan surah Madaniyah. Dan inilah yang mengawali. Begitu banyak nanti yang dijelaskan. Ada tentang akidah, di dalamnya juga ada tentang hukum, mulai dari pernikahan, perceraian, larangan mengkonsumsi makanan tertentu, minuman tertentu, dan sebagainya, hukum perang. Nah, juga ada tentang ibadah, ada sholat, ada zakat gitu. Sehingga ada kemudian yang memiliki komentar kritik terhadap Al-Quran, dikatakan Al-Quran sebagai kitab suci yang disusun tidak sistematis. Jadi Al-Quran oleh mereka dikatakan sebagai kitab suci yang tidak sistematis. Temanya berserakan, tidak karuan katanya. Nah, maka bagi umat Islam, bahkan susunan Al-Quran itu adalah susunan yang terbaik. Sekalipun sepertinya dia berserak, tetapi selalu ada kaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya, atau surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Maka dikenal oleh kita dengan ilmu munasabatul ayat atau munasabatul surah, kesesuaian itu. Maka jangan nanti dibedakan larangan-larangan Allah itu. Misalkan saja ketika Allah melarang minuman keras, Allah melarang makan daging babi, dengan larangan durhaka pada orang tua, itu sama-sama larangan. Jangan dibedakan. Oh, kalau larangan ini seperti ini, larangan yang lain seperti enggak. Itu satu kesatuan. Ya, sehingga di dalam Al-Baqarah ini pun ada ayat udkhulu fis silmi kafah. Jadi pahamilah Quran itu dengan keseluruhannya. Jangan dipotong-potong. Ketika kita membaca ayat larangan tentang minuman khamar, ya kedudukan larangan itu sama juga pentingnya untuk dijauhi sebagaimana larangan kita durhaka pada orang tua di ayat yang lain. Maka pahamilah ayat Al-Quran itu dalam keseluruhan dan jadikan tuntunannya secara lengkap. Jangan dipilih-pilih. Nah, itu udkhulu fis silmi kafah. Nah, surah Al-Baqarah dinamakan dengan surah Al-Baqarah karena di dalamnya ada cerita tentang sapi. Sering diartikan dengan sapi betina karena hak tak marbutohnya dipahami sebagai tak taknis, tak untuk menunjukkan atas perempuan, sebagaimana Fatimah itu perempuan
Fatimah. Tapi ada sahabat Nabi yang namanya Maisarah. Itu kan tak marbutoh juga di belakangnya Maisarah. Itu laki atau perempuan? Nah, sehingga tidak mesti. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Baqarah tidak diterjemahkan dengan sapi betina, sapi gitu saja, karena taknya tidak menunjukkan pada kelamin jantan atau betina. Tapi ya sebagian juga ada yang mengatakan itu tak tanis untuk menunjukkan betina, karena tidak ada nanti bakoroh adanya kalau sapi itu sudah pasti. Ya. Oke. Tapi ini juga nama lainnya disebut dengan atau dinamakan surat dengan surat As-Sinam. Sinam itu puncak. Nah, gitu ya. Jadi puncak tuntunan. Ada juga yang menamakan dengan Az-Zahrawat, surat Az-Zahrawat atau surat Az-Zahra atau Az-Zahrawat, yaitu Az-Zahrawat artinya sempurna. Nah, jadi Al-Baqarah itu adalah tuntunan-tuntunan Allah, petunjuk-petunjuknya adalah sempurna. Nah, itu penamaan-penamaan lain, karena memang nama surah itu ada yang tauqifi, ada yang ijtihadi. Jadi ada yang memang ini ijtihad dari para sahabat, karena melihat kandungannya kemudian mereka memberikan nama terhadap surat tersebut. Di samping juga memang ada yang tauqifi, Allah yang memberikan nama dan atau Rasulullah yang memberikan nama, disebutnya dengan tauqifi. Jadi surah, nama surah, kemudian potongan-potongan ayatnya, ini ayat 1, ayat 2, itu ada dua kemungkinan, bisa ijtihadi, bisa tauqifi nanti. Makanya ketika Bapak Ibu ditanya berapa jumlah ayat Al-Quran, itu pasti tidak bisa menyebutkan angka pasti. Kita hanya boleh menjawab berapa, 6.300-an gitu. Jangan sampai juga menyebut 6.666, itu kebanyakan itu nanti. Hitungan ulama manapun, pemotongan di ayat manapun tidak akan sampai 6.666. Makanya Imam As-Suyuti itu menyampaikan kepada kita, kalau kita ditanya tentang itu ya jawabannya adalah 6.300-an. 300 berapa? Itu ijtihadi, karena ada yang mengatakan ayat ini berhenti di sini, ayat ini berhentinya di sono gitu. Nah itu tapi peletakan ayat itu, peletakan ayat ini setelah ini, kemudian surah Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah, itu semuanya tauqifi. Semuanya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad, selalu Allah menunjukkan, memberitahukan tentang letak dari ayat itu. Oh ini setelah ini setelah ini. Sehingga sejak Nabi Muhammad sampai kita hari ini, Al-Quran urutannya ya tetap seperti ini, tidak ada perbedaan. Ya, surahnya ya akan seperti ini, sekalipun turunnya itu tidak sama dengan urutan yang ada di Quran kita, karena Al-Quran disusun, diurut tidak berdasarkan pada tertib turun, tetapi disusun berdasarkan pada kesesuaian isi kandungan, dan itu Allah sendiri yang menunjukkan, sehingga munculnya ilmu munasabah ayat atau munasabah surah. Oke, itu prolognya kok panjang ya, ini jangan nyangkut pertemuan. Oke, langsung saja.
Ini sebagian tadi sudah. Nah, kesesuaian surah Al-Baqarah dengan surat sebelumnya. Tadi sudah kita sebut bahwa antara surah 1 dengan surah yang lain, dengan surah setelahnya itu selalu ada kaitannya. Itulah Al-Quran disusun berdasarkan isi kandungan. Nah, kemarin di Al-Fatihah, inti dari Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah atau tunjukkan dan antarkan kami menuju jalan yang lurus, yang lebar, yang lurus, sehingga kami bisa sampai cepat ke tujuan. Kemarin kan gitu tuh, ihdinas siratal, tentang petunjuk di situ. Maka di Al-Baqarah itu di awal-awal surahnya adalah berita tentang petunjuk itu. Nah, kemarin kita minta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, itu surah Al-Fatihah. Al-Baqarahnya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Jadi ayat ini Al-Baqarah itu di awal suratnya menerangkan tentang petunjuk yang diminta tadi. Ya, jangan cuma minta saja maksudnya. Ini ada petunjuknya, sekarang ikuti. Hanya saja terhadap petunjuk itu ada 3 sikap yang berbeda dari umat manusia itu. Itulah di Al-Baqarah di awal. Itu yaitu kaitannya, munasabahnya ini tentang petunjuk. Di Al-Fatihah itu kita mohon petunjuk, di Al-Baqarah diawali penjelasan tentang apa sih petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Nah, petunjuknya diantaranya adalah Al-Quran. Oke, kita masuk nanti di ayatnya. Ya. Supaya bisa cepat ya Bu. Oke, di ayatnya ini saya ikut semua susunannya dengan susunan At-Tanwir ya. Susunan yang ada dalam tafsir kita, tafsir yang ada di Muhammadiyah, yaitu tafsir At-Tanwir. Juz 2-nya sudah terbit loh. 1 sudah, 2 sudah. Nah, sekarang kayaknya dua-duanya sudah dicetak agak banyak. Nanti di Suara Muhammadiyah bisa diburu. Kalau nggak diburu, tafsir itu cepat habis. Iya, karena warga Muhammadiyah memang betul-betul menunggu dokumen resmi tentang tafsir yang dipahami oleh Muhammadiyah itu. Nah, ini sedang kita menyelesaikan editing untuk juz yang ketiga dan keempat. Doakanlah ya. Doakan mudah-mudahan pengurus yang akan datang bisa menyelesaikan. Jadi kami itu 1 periode loh Pak, 1 periode hanya dapat 1 juz. Juz yang pertama itu periode sebelum kita juz pertama nggak selesai. Jadi kami di awal di 2 tahun pertama itu menyelesaikan sisa dari pengurus sebelumnya. Ya pengurusnya sama juga kita juga. Yeah. Tapi ganti periode aja. Nah, rencananya dulu sampai muktamar selesai 5 juz. Almarhum Prof Yun pokoknya nanti editor dan penulis harus tinggal di Madinah sampai selesai juz 5. Tapi rupanya belum dilaksanakan, beliau sudah dipanggil oleh Allah SWT. Jadi kan beliau dulu yang bidangi, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang bidangi bagian majelis taklim dan majelis taklim. Nah sampai sekarang, tapi mudah-mudahan lah nanti
di periode berikutnya bisa lebih cepat lagi karena strategi harus dibuat. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 1 sampai 5 yang akan kita coba jelaskan ini terkait dengan sikap orang-orang yang bertakwa. Diberikan 2 sub, orang yang bertakwa dan ciri-cirinya, dan sub nanti yang keduanya adalah bagaimana penerapan petunjuk ini bagi orang yang bertakwa di dalam kehidupan kesehariannya. Nah, ini tafsir kita itu yang dia temui di tafsir yang lain. Jadi ada pandangan hidupnya, ada jalan hidupnya. Nah, sehingga kita lebih tertuntun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ya. Jadi pertama ayat ini diawali dengan alif lam mim. Dulu cenderung orang-orang melepaskan diri dari tafsir ini. Artinya diserahkan penafsirannya kepada Allah sajalah gitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi rupanya orang-orang yang belakangan merasa tidak puas gitu. Masa ada ayatnya kok tidak bisa dipahami gitu. Akhirnya begitu banyak diskusi dan penafsiran tentang alif lam mim dan semisalnya. Alif lam ra, yasin, ham, kaf, ha, ya, ain, shad, yang jumlahnya ada 14 huruf itu. Ya, separuh dari huruf hijaiyah itu menjadi pembuka yang dulunya orang pasrah saja. Kita udah nggak tahulah, serahkan saja pada Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi ulama-ulama belakangan rupanya nggak puas dengan tafsir itu, dengan sikap itu. Mereka tetap ingin menggali makna, sehingga ditemukan misalkan saja oleh Imam Al-Maraghi. Ya. Jadi dalam tafsir beliau, kalimat tersebut hakikatnya adalah tanbih, peringatan, atau bahkan mungkin ada yang mengatakan tantangan. Seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, ya, ini ada huruf. Huruf ini adalah huruf yang digunakan untuk menyusun kata. Kitabun, itu ada huruf kaf, ta, alif, ba. Kitabun, ya. Kata kitabun yang kita pahami itu sebenarnya tersusun dari huruf-huruf kaf, ta, alif, ba. Nah, ini ada huruf-huruf yang juga sama. Ya. Ada huruf alif, lam, mim. Maka silahkan kami menantang. Nanti tantangan itu ada dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah juga nanti tantangan itu. Buatlah dengan huruf-huruf yang sama, 28 huruf itu, termasuk nanti alif, lam, dan mim. Buat dengan huruf-huruf itu kata-kata yang isinya benar, kandungan petunjuknya benar, indah diucapkan, gitu ya, baik dampaknya bila diamalkan. Nah, jadi itu. Ini ada huruf-huruf ini juga huruf-huruf yang Allah gunakan untuk menyusun firman-Nya yang lain. Yang firman Allah yang lain itu benar, ya, kemudian indah kalau dibaca, baik dampaknya bila diamalkan kandungannya. Itu yang disebut dengan suci. Suci itu apa sih? Suci itu benar isinya, indah bila dibaca, baik dampaknya bila diamalkan kandungannya. Jadi gabungan benar, indah, baik, itu yang disebut dengan suci.
Gitu. Nah, susunlah dengan huruf-huruf itu. Susunlah dengan huruf-huruf itu sehingga membentuk kata yang suci sebagaimana yang lain. Silakan. Mau buat satu surat satu seperti Al-Quran full 30 juz, monggo. Kalau tidak sanggup 10 surah. Kalau tidak sanggup satu surah yang paling pendek sekalipun, semisal Inna A'toina. Nah, dan tantangan itu berlaku sampai hari ini, sampai akhir zaman nanti. Silakan. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki oleh manusia, buatlah dengan huruf-huruf tersebut, ya, kata yang suci, benar isinya, indah bila diucapkan, dan baik dampaknya bila diamalkan kandungannya. Itu Pak, sampai hari ini. Nah, 14 huruf itu, sehingga ulama akhirnya menyusun 14 huruf itu. Dulu waktu kita kecil ya, suka disuruh menghafalkan Fawatihus Suwar itu apa? Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nassun nun sad, nassun teks, ya. Hakimun bijaksana, qati'un yang pasti, lahu sirrun yang mengandung rahasia. Oh, itu dulu para ulama bagus ya kalau menyusunnya. Nah, karena sulit ini menerjemahkannya, alif lam mim apa, kaf ha ya ain shad apa, udah sekaligus aja disusun oleh kita yang 14 menjadi nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Itu 14 huruf. Quran itu adalah teks nasun, ya, nun sad, hakimun ha kaf ya mim, qati'un qaf alif ain, lahu lam ha sirrun sir ra. Teks yang bijaksana, ya, pasti, mengandung rahasia, yang memiliki rahasia. Nah, itu para ulama dulu. Tapi yang disampaikan tidak ada dalam tafsir At-Tanbir. Itu kan disampaikan waktu saya kecil dulu, ya, oleh ustaz-ustaz kita itu diajari supaya mudah. Alif lam mim, dzalikal kitabu, itulah kitab, ya, itulah kitab. Dzalika itu isim isyarah, kata penunjuk, ya, yang dipergunakan dzalika itu untuk benda, waktu, atau hal yang jauh. Dzalika, itulah kitab. Ini teori nanti di dalam menafsir. Jadi isim isyarah itu yang jauh, bila digandengkan dengan sesuatu yang baik, maknanya menunjukkan atas keagungan dan kedekatan. Tetapi kalau digunakan untuk menunjuk sesuatu yang buruk, maknanya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu baik juga. Baik. Maka kata dzalika isim isyarah itu untuk menunjuk bukan makna jauh, tetapi makna mengagungkan Alkitab atau Al-Quran itu. Nah, bahkan maknanya bukan jauh, maknanya begitu dekat. Karena hakikatnya Al-Quran itu kandungannya begitu dekat dengan manusia, sangat dekat. Sebagai sebuah contoh sederhana saja, ketika kita mungkin kebiasaan hari-hariannya jauh dari Allah, tapi ketika kita ketimpa musibah kan pengen mendekat kepada Allah. Ketika pengen mendekat kepada Allah itu,
bagi mereka yang bisa baca Quran pasti yang dibuka adalah dekat saja. Isi kandungannya dekat dengan kehidupan kita. Karena memang ini petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk pasti dekat dengan kita. Isinya sangat dekat. Seluruhnya gitu ya, seluruhnya amat sangat dekat dengan kita. Nah, ditunjuk dengan dzalikal kitab. Itulah, tapi bukan untuk menunjuk jauh, tetapi untuk menunjukkan atas keagungan dari kitab suci Al-Quran itu. Nah, saking agungnya, ketika Quran dihamparkan dalam kehidupan nyata di Qatar sana, wah itu ya. Bapak Ibu sudah baca enggak? Banyak informasi berapa jumlah, berapa ribu hari ini yang karena terbuka mata mereka dengan keagungan agama Islam yang diterapkan selama Piala Dunia itu, mulai dari bagaimana Qatar menghormati tamu, tidak membeda-bedakan dalam menghormati baik dia muslim non muslim, semuanya diperlakukan dengan terhormat di sana. Bagaimana Qatar supaya tidak terjadi kekacauan, hal yang diharamkan oleh Allah tidak boleh masuk, sehingga pelaksanaan yang jadi tenang, tidak ada kekacauan, keributan. Padahal seluruh dunia itu lebih dari 1.000 orang sekarang sudah masuk Islam. Oh, coba itu. Jadi memang Al-Quran itu kalau diterapkan itu akan membawa pada keagungan dan kemuliaan baik manusia. Kalau itu diterapkan manusia, diterapkan dalam kehidupan sosial itu menjadi agung. Diterapkan dalam kehidupan bernegara, negara pasti akan menjadi mulia dan agung dan seterusnya. Itulah keagungan, maka disebut dengan dzalikal kitab. Nah, tergantung sekarang umat Islam. Ya, makanya harus banyak membaca dengan baik supaya tidak salah di dalam memahami ayatnya. Kuncinya adalah baca yang serius, yang banyak bergaul, banyak piknik. Ya, jadi itu kunci ya, kunci supaya kita memahami Al-Quran itu bisa memahami dengan lebih luas. Nah, yang tidak luas nanti bisa jadi pemahamannya menjadi sangat sempit sekali. Ketika pemahaman terhadap Al-Quran sempit sekali, itu tanda biasanya kurang baca, kurang gaul, kurang pikirnya kurang jauh. Nah, itu biasanya ya. Jadi pikniknya lebih jauh lagi lah. Ya, ini kelakar banyak orang tapi kayaknya benar. Kayaknya benar. Supaya tidak sempit, kita punya wawasan yang lebih luas. Ya, kalau kita datang ke negara lain, kita akan bisa memaklumi keadaan tertentu ketika menjalankan syariat agama. Ya. Jenengan berangkat ke Norwegia sana, nah, jenengan nggak ketemu dengan malam, tapi ya poso. Iya, makanya dengan kita piknik itu kita akan tahu nanti, oh iya isyarat Quran itu luar biasa. Ini kayaknya pemahamannya. Gitu. Kata Imam Syafi'i, kalau ada air kita nggak boleh tayamum, apapun yang terjadi harus tayamum. Ya karena beliau memang di Mesir ya. Tapi kalau beliau tinggal di Turki, di Eropa mungkin akan lain fatwanya. Ya, jadi boleh bertayamum sekalipun ada air. Karena kalau enggak nanti beku. Saya sudah pakai long john
pakai baju ketat dalam long john untuk menghadapi dingin. Tembus juga, celana long john dalam atasan long john, sudah pakai jaket berlapis. Wah, luar biasa. Wah, kenapa negara ini mazhabnya ini ya? Karena begini kondisinya, itu karena piknik loh Pak. Sebelum piknik saya nggak ngerti saya itu. Kenapa perbedaan? Oh ini tuh, gimana air dilempar langsung jadi es? Air lempar jadi es. Jadi AC itu kalau kita mendinginkan ruangan, tapi di negara ini AC itu memanaskan ruangan. Ya kalau fikihnya pakai fikihnya Imam Syafi'i mati ya. Nah, kira-kira begitu lah. Jadi fikih itu tetap memahami teks sesuai dengan kebutuhan yang tidak keluar dari petunjuk Allah. Muhammadiyah punya karakter sendiri, jangan dipaksa. Ya, Muhammadiyah punya cara istinbat hukum yang menurut Muhammadiyah itu lebih bersesuaian dengan zamannya. Nah, dzalikal kitabu itu kan ada dua ini ya Bu ya. Bu, ada bisa dibaca alif lam mim, dzalikal kitabu la raib. Boleh ya? Ketiganya ada dua, ketiganya ada dua tuh. Atau berhentinya dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, kalau diberhentikan la raib berarti mengawalinya fihi hudan lil muttaqin. Kalau la raiba fi hudan lil. Kalau dipotong atau kita membacanya dzalikal kitabu la raib, maknanya itulah kitab Al-Qur'an yang agung, yang selalu dekat dengan kehidupan umat manusia dan kebutuhannya. Ya, la raib, jangan ragu. Nah itu, la raib, jangan ragu. Fihi, di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau Bapak Ibu membacanya dzalikal kitabu la raiba fihi, itu biasanya lebih sering gitu ya. Itulah kitab yang agung, yang dekat dengan kehidupan manusia, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kalau yang tadi jangan ragu. Kalau ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Petunjuk itu apa, Bapak Ibu? Apa? Petunjuk, nama lain itu petunjuk. Petunjuk itu pemberitahuan atau informasi untuk pemberitahuan atau informasi yang kita butuhkan agar kita sampai di tujuan. Pak mau ke Beringharjo, oh lewat sini Pak, lewat sini Pak, itu petunjuk. Ya, pemberitahuan, informasi atau informasi yang kita butuhkan untuk sampai ke tujuan. Itu namanya petunjuk. Makanya ada pelang arah masjid, panah itu petunjuk itu. Bagi orang yang pingin ke masjid, dia akan diberitahu oleh arah itu. Ya, arah itu lewat sini loh Pak, gitu. Walaupun dia tidak bicara. Ya, dia petunjuk, sama dengan apa Bang Jo itu. Kok Bang Jo ya? Bang juga abang dan hijau ya, padahal ada Bang hijau. Nah, itu juga tidak bicara dia, tidak bicara dengan kata, tapi dia berbicara dengan isyarat. Itu petunjuk. Jadi kalau merah
berhenti, kuning laju secepatnya. Ketemunya di tengah nanti. Aduh, saya itu waktu di Mesir itu ngelihat ini, negara ini yang teratur adalah ketidakteraturannya. Iya, ada bangju banyak tapi nggak pernah dipakai itu loh Pak. Beras itu beras tabrakan maksudnya. Jadi kami diburu-buru oleh tour leader itu. Ayo Pak, Bu, cepet Pak, kita nanti ketinggal di bandara. Sowe Mas. Oh, baru kami ngerti ternyata perjalanan dekat pun ke bandara lama jadinya karena harus berhenti sebentar, ada tabrakan banyak di depan. Itu di sini teratur, yang teratur ketidakteraturannya. Jadi nggak bicara memang, tapi itu bicara dengan bisa. Itu petunjuk. Nah, huda patronnya itu tidak menunjukkan atas waktu di situ. Hudan itu. Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan petunjuk. Nah, tidak ada patronnya di situ. Kemarin, sekarang atau akan datang petunjuk itu. Enggak dia. Hudan itu tidak ada patronnya. Oh, kemarin enggak itu. Makanya ketika disebut hudan begitu, petunjuk ini itu untuk dulu, sekarang maupun akan datang. Karena tidak ada patron di situ. Maknanya apa? Al-Quran itu bukan hanya teori. Karena Al-Quran sudah pernah petunjuknya dipraktekkan oleh orang zaman dahulu. Nah, dia bukan teori lagi. Kalau teori itu kan yang belum dilakukan. Ini ada petunjuk nih, belum dilakukan, itu teori. Bisa sampai, bisa tidak, kan gitu. Wong belum dilakukan. Tetapi Al-Quran ini sudah diikuti petunjuknya oleh orang-orang dahulu. Dan betul-betul orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Di akhirat kita tidak tahu, tapi keyakinan kita pasti mulia di akhirat juga. Gitu. Karena belum ada yang piknik ke akhirat. Sekarang para sahabat itu hidupnya seperti apa ya? Ya kita hanya mengetahui dari informasi Al-Quran tentang yang gaib. Ya. Tentang yang gaib itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah, dan seterusnya itu. Itu informasi bahwa mereka, para sahabat-sahabat dan orang-orang yang berjuang untuk agama Islam, untuk kebahagiaan kemuliaan hidup manusia, sekarang sudah wafat. Jangan duga mereka itu mati, kata Allah. Tapi mereka itu hidup untuk memperoleh rizki yang diberikan oleh Allah berupa kegembiraan. Nah, itu kan informasi dari Al-Quran tentang yang gaib. Tetapi yang nyata, betul-betul mereka harum namanya. Bukan ibu kita Kartini loh ya. Harum namanya, sampai sekarang orang dikenang gitu ya. Ya, dikenang. Saya beberapa waktu yang lalu mengunjungi masjid yang viral di Turki. Viral itu karena sholat subuhnya selalu tidak muat masjid itu. Nah, saya tanya itu, ini apakah semua masjid di Turki kayak begini ya? Ternyata tidak juga. Hanya masjid itu masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ada makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang sudah sepuh, tetapi tetap ngeyel pengen ikut berangkat perang menaklukkan Konstantinopel. Oh gitu kan, dari Madinah kan jauh ya. Rasa derek bah,
makin jenengan boten kiat niku tebih niki. Ndak, saya tetap akan berangkat karena saya ingin membuktikan diri saya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jadi penakluk Konstantinopel itu oleh Rasulullah digambarkan sebagai pasukan yang paling hebat, nah, derap kuda yang akan didengar nanti sampai di akhirat itu. Itu yang menaklukkan. Nah, saya pengen di situ. Makanya nanti kalau saya mati belum sampai di sana, karena penyerangan itu kan juga umat Islam masih belum menang lah kira-kira. Ya. Nanti kalau saya mati, tolong saya itu dimakamkan di dekat benteng itu, supaya kelak ketika pun saya sudah dimakamkan di situ, saya masih mendengar derap kuda dari pasukan-pasukan yang hebat yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu. Makanya betul nanti itu bisa runtuh juga Konstantinopel dengan kayak gitu. Itu masjid harum namanya, Abu Ayyub Al-Ansari. Orang-orang yang istiqomah dengan petunjuk-petunjuk Allah. Luar biasa. Luar biasa ya. Hudan lil muttaqin, itu petunjuk. Apalagi ya? Gimana? Hudan lil muttaqin. Kata al-muttaqin ini dalam tafsir At-Tanwir yang saya kutip apa adanya. Kata al-muttaqin adalah bentuk jamak dari al-muttaqi, orang yang bertakwa. Berasal dari kata al-ittiqa, batas antara dua benda. Itu makna al-ittiqa, batas antara dua benda. Jadi orang yang bertakwa itu seakan-akan membuat batas antara perintah Allah dan larangan Allah. Ini perintahnya harus kami laksanakan, ini larangannya harus kami jauhi. Jadi ada batas yang tegas bagi orang-orang bertakwa itu. Kalau orang yang tidak bertakwa kan batasnya tipis sekali, ya kan? Ini halal atau haram ya? Halal ini kayaknya. Ini haram atau halal, ini perintah atau larangan, nggak jelas itu batasnya. Ya kadang yang perintah dilaksanakan, kadang yang larangan malah kata yang perintah dilanggar, yang larangan malah diterjang saja, nggak ada batas. Ya. Cuman nggak tahu apakah kita betul-betul seperti yang digambarkan orang muttaqin atau tidak. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa konsep yang dibaca setiap Jumat, tetapi kita ini tidur soalnya. Kan jelas tuh, haqqa tuqatih. Nah, coba. Kalau bertakwa itu ya sebenar-benarnya takwa. Nah kita tuh takut tapi nggak bener itu Pak. Masalahnya. Kenapa? Ya kalau pas disampaikan kita tidur. Padahal kejayaan Islam itu ya tergantung itu. Kalau haqqa tuqati, haqqa jihadi gitu kan itu ya. Haqqa. Kalau melakukan itu yang benar-benar toh. Kira-kira begitulah. Kalau bertakwa ya benar-benarnya harus yang benar sebenar-benarnya bertakwa. Lah kita sudah bertakwa tapi tidak anti benar. Kenapa? Karena suka batas itu tidak ada kita itu. Satu sisi tergantung kepentingan lah. Kalau kepentingan ini yang halal ya halal, yang haram ya haram. Tapi kalau kepentingan yang lain agak-agak haram sedikit nggak apa-apa. Itu al-ittiqa itu ya, batas. Jadi membuat batas yang jelas antara larangan dan perintah Allah, membuat batas antara dia dengan siksa Allah. Nah dalam Al-Quran kata yang memiliki derivasi yang sama dengan kata muttaqin itu terulang sebanyak 258, jumlah yang cukup banyak. Nah biasanya jumlah yang cukup banyak itu kalau berulang untuk menunjukkan atas pentingnya persoalan itu. Diulang. Semakin banyak semakin penting berarti itu. Nah artinya memang sangat bervariasi. Nah
Maka jelaslah bahwa hidayah atau petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, ialah bimbingan Allah kepada manusia ke jalan yang lurus dengan pertolongan yang sangat khusus dari Allah. Nah, adapun yang dimaksud dengan al-muttaqin, orang-orang yang menjaga diri dari sebab-sebab yang mendatangkan siksa Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sehingga kata menurut jumhur ulama, cara menjaga diri yang paling efektif ialah dengan mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya dengan ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang paling efektif untuk menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, nanti Imam Al-Maraghi di dalam tafsir beliau itu menjelaskan bagaimana cara kita menjaga diri dari siksa duniawi. Nah, kalau kita ingin menjaga diri dari siksa duniawi, maka itba sunnatillah. Jadi takwa itu ada dua itu selalu. Takwa itu itba sunnatillah, itba syariatillah. Kalau kita ingin menjaga diri dari siksa duniawi dan mendapatkan kebahagiaan duniawi, maka itba sunnatillah, kuasai ilmu keduniawian tentang sunnah Allah itu. Nah, gitu. Ini kayaknya yang takwa jenis pertama. Takwa dari aspek yang pertama ini kayaknya malah banyak non muslim yang ini ya. Makanya mereka yang lebih mulia daripada kita umat Islam. Umat Islam itu gelut ya. Nih, patuh gelut. Itu sampai lali sesuatu yang urgen, yang penting yang harusnya mereka. Nah, ikuti itu. Kalau kita mengikuti sunnatullah, yang kata para ilmuwan disebut dengan hukum alam, itu kata ilmuwan ya. Kalau kita sunnatullah, karena mirip tapi tidak sama. Jadi itu pasti akan terhindar kita, terhindar dari kemiskinan, terhindar dari kebodohan, apalagi siksa dunia itu. Siksa dunia itu kan miskin, bodoh, sakit. Ya, sakit. Ya, biasanya yang paling berat adalah tentang kebodohan dan kemiskinan. Maka dulu begitu cerdas Kiai Madahlan itu melihat sumber pokok masalah bangsa Indonesia itu. Nah, beliau menghilangkan kebodohan dengan membuat sekolah madrasah, walaupun harus mengadopsi model madrasah yang ada di barat. Walaupun beliau nggak pernah sekolah di barat. Ya, dengan model klasikal itu ya, sekolah-sekolah didirikan. Karena kalau masyarakat cerdas, otomatis tahayul bid'ah khurafat akan ya, karena lawannya memang kecerdasan, ilmu pengetahuan. Kalau masyarakat gagal mendidik masyarakat supaya cerdas, maka tahayul bid'ah khurafat itu pasti akan subur. Maka tahayul bid'ah khurafat itu suburnya ada di tengah-tengah masyarakat yang kurang berpendidikan, atau mungkin berpendidikan tapi tidak digunakan ilmunya. Kalau ilmunya ada, maka pasti akan hilang dengan sendirinya. Jadi kan nggak usah hancurkan bid'ah, nggak usah. Didik masyarakatnya sampai mereka cerdas, punya pengetahuan, otomatis akan hilang. Oh, itu luar biasa. Semua kiai dahlan itu rintisan, Pak. Itu yang disebut dengan pemimpin transformatif. Oh, katanya gitu. Rintisan semua beliau itu. Semua yang dicetuskan adalah rintisan-rintisan. Ya.
kemiskinan. Wah, itu sudah otomatis itu. Lah pinter ora bakal miskin. Ya. Sehingga mereka yang tidak punya akses terhadap pendidikan karena biayanya mahal harus disantuni. Harus disantuni. Jangan biarkan mereka bodoh karena mereka tidak mendapatkan akses untuk berpendidikan. Kasih mereka yatim piatu. Urus mereka supaya mereka berpendidikan nanti. Rintisan-rintisan semua. Dan kita tinggal melanjutkan Pak hari ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang hebat ya Pak. Rintisan itu sekarang sudah jadi lazismu. Itu kan mimma razaqnahum yunfiqun. Terjemahan cerdasnya adalah lazismu. Sekarang dampak dan pengaruhnya luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan nanti. Terus kemudian kata Imam Al-Maraghi, untuk menghindarkan dari siksa akhirat berarti apa, Bapak? Beriman, bertakwa, tawakal, tauhid, amal solih, gitu. Membersihkan jiwa. Itulah yang kita akan terhindar nanti dari siksa akhirat. Maka dua hal itu. Nah, umat Islam itu lebih kuat mereka itu pada itba syariatillah, mengikuti syariat Allah yang berdampak nanti di akhirat. Tetapi kurang memperdulikan tentang itba sunnatillah. Nah, kongkon zikir ki suwe tenan. Kongkon sinau dilut wae langsung ongap. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 2 dinyatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran juga menyatakan dirinya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi kan ada, kok hanya orang bertakwa yang dapat petunjuk Pak? Di ayat yang lain gimana itu bunyi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Sebenarnya petunjuk Al-Quran itu tidak hanya buat orang bertakwa saja. Siapapun yang ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran itu pasti akan mendapatkan kebaikannya. Itu petunjuk bagi umat manusia. Hanya saja orang-orang yang bertakwa itulah yang mau mengambil petunjuk itu. Jadi itu mengapa disebut hudan lil muttaqin. Bukan berarti Al-Quran hanya untuk orang bertakwa saja, tidak. Hakikatnya siapa saja, semua manusia, bila dia amaliyah konsep hidupnya, pandangan hidupnya, dan cara hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, itu pasti baik. Kayak sekarang ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin Kementerian Hukum lah, tapi di Amerika saya lupa namanya. Itu studi bandingnya sekarang ke Qatar, karena mereka sudah mulai kesulitan menghadapi problem masyarakatnya yang tingkat kekerasannya sangat tinggi. Ya. Sementara di Qatar itu yang menerapkan hukum Islam itu tingkat kenakalan dan kekerasan hidup di sana sangat rendah, sehingga mereka ingin belajar ke situ itu. Oh, coba tuh. Mereka ingin mengambil petunjuk itu. Kalau mereka lakukan, bisa jadi suatu saat Amerika lebih tenang daripada Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Nah, hanya saja memang orang-orang yang bertakwa itulah yang dia memiliki sifat-sifat orang bertakwa itu, yang mereka siap untuk mengambil petunjuk itu. Nah, monggo lah. Kita waktunya wes entek. Kita mau praktik. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengkajinya, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah,
usia panjang yang kekal, sehingga nanti kita bisa lebih dulu selesai mengkaji Quran baru Allah panggil. Wah gitu ya. Jangan nanti, ini kan duluan ya, duluan selesainya ini atau selesai hidup kita. Gitu ya. Karena panjang sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, usia panjang, sehingga kita bisa lebih banyak mengambil petunjuk dari Al-Quran. Selamatlah dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.